Hadratul Muhtaromat, Suma ila hadratil kiram, Jami'i asatizah wal muhtaram, Ummahatul musallina, Alazi yahduruna fi majlis ta'lim ahsan, Sadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ummahat, insyaallah sore sekarang kita melanjutkan kajian minggu lalu. Bu RW mana Bu RW? Ada. Sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan ke saya itu, di mana kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, tentunya di surga. Ya. Nah, terus pertanyaan lanjutnya, apakah untuk memasuki surga harus meninggal dulu? Ini pertanyaan ini dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, inna hunaka jannata fi hazal alami, gitu. Jadi sungguh ada surga di alam dunia ini, ya. Faman lam yadkhulul jannata fi hazal alam, siapa yang tidak masuk surga di dunia ini, falan la itu Bu ya, tidak itu dalam bahasa Arab itu adalah lam lan. La itu tidak, tapi masih banyak kemungkinan bisa. Kalau lan susah, tapi masih bisa. Tapi susah. Kalau lam sama sekali tidak bisa. Seperti kalimat lam yalid, sama sekali tidak bisa. Ya, Allah tidak bisa beranak dan tidak bisa diperanakan. Ya. Nah, di sini kalimatnya falan, jadi maka susah. Ya, yadkhulul jannata fil akhirah. Orang-orang yang tidak bisa mendapatkan surga di alam dunia ini, maka dia akan susah memasuki surga di akhirat. Ya. Nah, jadi dalil ini sebenarnya memberikan peluang kita untuk mengukur, ya, mengukur langkah-langkah kita di dunia ini bisa sampai ke surga atau bakal nyasar ke neraka. Gitu. Ya. Cara ngukurnya gimana? Nah, minggu lalu kita udah kupas soal baiti janati, ya. Nah, sekarang yang kedua, cara ngukurnya yaitu dengan cara kita mau mengamalkan ilmu tauhid, mengaji ilmu tauhid dan mengamalkan ilmu tauhid, ya, mengaji ilmu fikih dan tasawuf dan mengamalkan ilmu fikih dan tasawuf secara ikhlas, gitu. Ya, kalau yang ngaji tentang tauhid fikih tasawuf, kalau cuma modal ngaji doang banyak. Di Indonesia, di dunia ini banyak orang yang ngaji itu. Ya, tapi kalau yang cerita ikhlas itu malah sedikit, ya. Nah, terus yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa untuk bisa berkomunikasi di surga itu, pertama syaratnya harus diterima amal. Baik amal ibadah maupun amal soleh. Kuncinya adalah ikhlas, ya. Karena Rasulullah tegaskan, innallaha la yaqbalu mina amal illa ma kana lahu khalisan, gitu. Jadi Allah ini pakai taukid, sungguh Allah itu tidak akan pernah menerima amalan manusia itu kecuali yang ikhlas, ya. Nah, sekarang begini ibu-ibu, ya. Baik kita mengamalkan ilmu, mengamalkan akidah dan mengamalkan ibadah, kemudian juga akhlak, semuanya itu jalan menuntun kita untuk menikmati surga dunia wal akhirat. Tapi syaratnya harus ikhlas, ya. Nah, Rasulullah tadi menggambarkan kalimat ila makana lahu khalisan, gitu. Kecuali yang amalnya dia itu selalu ikhlas. Nah, kalau kita bertanya apa makna kata ikhlas, ya, kira-kira yang gampang apa Bu? Mana ikhlas Bu? Karena Allah, ya. Contohnya gimana? Tidak mengharap sesuatu. Iya. Gini.
Kata ikhlas itu pertama dari kholaso. Kholaso itu artinya bening, jernih, ya. Yang kedua dari yakhlusu, tidak bercampur dengan segala sesuatu. Yang ketiga khuluson, artinya bersih, ya. Jadi kalau kita bicara ikhlas itu sama sekali hati kita itu tidak hanya hati, akal kita juga harus jernih, ya. Dan tidak ada campuran. Kalau cerita lillahi ta'ala karena Allah, kadang-kadang masih ada suka campuran itu. Karena Allahnya apa? Karena surganya Allah. Ya? Karena takut nerakanya Allah. Itu juga karena Allah enggak? Karena Allah. Tapi belum yakhlusu. Belum tidak bercampur. Tetap masih ada bercampur antara Allah dengan ciptaannya Allah. Ya? Gitu. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Dulu itu ibu-ibu pernah tuh bobogohan? Wah, pertanyaannya sadis nih. Pernah nggak berbogohan? Coba ya. Lamun pernah bobogohan tuh ke Kabogoh itu ya. Pernah nggak kita rela memberikan apapun dan tidak berharap diberikan apapun? Pokoknya kalau lihat Kabogoh senang teh kita tuh buah. Pernah nggak ngerasakan gitu? Ya, kalau pernah, kenapa ke Allah nggak pernah? Kalau ke makhluk bisa, kenapa kalau ke Allah tidak bisa? Ya, gitu. Kalau ke Pak Asep bisa, kok ke Allah nggak bisa? Ya, maka Allah jelaskan dalam perkara ibadah itu fa'budillaha, maka beribadahlah kepada Allah itu mukhlisho lahuddin. Ya, dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya, mukhlisho di sini perkataannya, ya. Artinya apa tadi mukhlisho? Bening, ya. Gitu, dengan bening, jernih, tidak bercampur apapun, ya, karena ketaatan kepada Allah, gitu. Jadi usahakan kita itu ibadah dan beramal soleh itu cuma karena pengen Allah itu senang, ya. Pengen supaya Allah itu senang, udah itu aja. Jangan berharap ya Allah nanti saya dikasih rezeki, nggak usah. Bisa nggak kita? Ya, kalau dengan Kabogoh bisa, kenapa nggak dengan Allah nggak bisa kan? Gitu, ya. Jadi nggak ada harapan apapun, gitu. Hanya cuma istuning, hanya ingin melihat Allah itu senang kepada kita, gitu. Maka ibu-ibu sekalian, yang terkait dengan surat di dalam Al-Quran yang menyangkut dengan akidah, ya, itu penamaannya tidak sesuai dengan yang kata-kata atau kalimat yang ada di dalamnya. Biasanya Al-Quran itu diberi nama sesuai dengan kata-kata yang ada di dalamnya. Seperti misalnya Al-Baqarah. Ya, di dalamnya ada Al-Baqarah. An-Nisa di dalamnya ada An-Nisa, ya. Tapi ada satu surat yang bicara tentang akidah murni kepada Allah, tapi judulnya Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas gitu, ya. Pertama, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini makna kalimatnya adalah akidah. Nah, di samping akidah itu Allah sampaikan Allahus Samad. Allahus Samad ini Allah tempat meminta segala sesuatu. Bagaimana kita bisa meminta segala sesuatu, yakin Allah memberikan kepada kita, kalau Allah nggak senang sama kita? Coba, ya, ibu-ibu nih berharap sesuatu kepada suami misalnya, ya, tapi suami lagi nggak senang sama ibu. Bisa nggak? Mungkin nggak itu? Ya, gitu Bu. Jadi dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ini, kalau namanya kita akidah, iman kepada Allah, targetnya itu harus membuat Allah itu senang kepada kita. Jangan dulu lihat rezekinya Allah, jangan dulu lihat surganya Allah, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kalau kita cerita ikhlas itu emang gampang kedengarannya, ya. Tapi dalam prakteknya berbuat ikhlas ini susah,
Artinya ngamalinnya susah, ya. Nah, kalau saya mutola'ah, saya bayangkan puncak derajat manusia itu ketika dia melakukan sesuatu, ya, tidak mengharapkan imbalan apapun kepada Allah, baik kepada Allah maupun kepada makhluk, itu, ya, itu baru cerita ikhlas yang murni, ya. Jadi ikhlas itu tidak sama sekali tidak berharap, termasuk berharap imbalan akhirat, ya, baik itu takut kepada neraka maupun berharap surga. Nah, itu cerita ikhlas, Bu, itu yang tadi saya sampaikan, ya. Makanya saking susahnya ikhlas itu, ada penyebab yang utama yang membuat ikhlas itu susah. Al-Imam Ghazali itu mengatakan bahwa ada makhluk yang membuat manusia itu susah ikhlas, yaitu setan. Ya. Makanya Al-Imam Ghazali itu mengatakan menyerupakan setan itu seperti anjing, ibu-ibu. Ya. Kenapa? Karena anjing itu yang lapar pasti nyari manusia, ya kan? Anjing yang lapar pasti nyari manusia, gitu. Nah, semakin kotor hati kita, maka akan semakin banyak makanan setan yang tersedia di dalam diri kita. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Maka semakin kotor hati kita, semakin banyak setan yang datang ke diri kita, mengeroyok diri kita, karena banyak makanan di dalam diri kita. Gitu, ibu-ibu, ya. Nah, berarti kuncinya ikhlas itu ada di hati, ya. Makanya kita harus hati-hati dengan perkara hati. Jangan sampai hati kita mengundang setan, ya. Itu kata kuncinya, Bu. Jadi kalau kita udah, hati kita udah ngundang-ngundang setan, manggil-manggil setan, ya udahlah, maka semua juga amal kita berantakan, gitu, ya. Gitu, karena setan itu mengganggu manusia itu melalui saluran darah kita, ya. Sel darah. Darah ini kan muter, Bu, dari mulai ujung kuku sampai ujung kuku kaki sampai ke otak. Nah, kaitan hati itu juga erat dengan hubungannya dengan organ tubuh yang namanya jantung. Jantung itu tugasnya kan ngompa darah. Nah, ketika hati kita itu udah diisi oleh setan, maka yang darah yang dikompa oleh jantung itu isinya setan semua, ya. Ketika masuk ke otak, otaknya jadi jahat. Ketika darah ada setannya di tangan, tangan jadi mencuri. Ada di kaki, kaki jadi kemana-mana terjelas, gitu, ya. Nah itu, Bu, jadi penting perkara hati. Dan kita jangan suka meremehkan setan dengan cukup membaca ta'awuz atau hauqalah, nggak bisa. Kita bicara mau baca Al-Quran misalnya, a'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus alif lam mim. Karena udah baca ta'awuz, itu bersih nggak hati kita? Belum tentu. Ketika saya ngaji di sini udah baca ta'awuz, ibu-ibu banyak yang senyum-senyum. Waduh, bisa belok juga. Ya, gitu. Waduh, saya dikagumi orang itu kan. Itu cara jalan setan, Bu. Jadi nggak bisa kita cukup dengan membaca ta'awuz atau dengan hauqallah, gitu, ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi caranya gimana untuk menjaga hati ini supaya tetap bersih? Allah yang ngajarin kita, Bu. Allah ngajarin kita apa? Innahu laisa lahu sultanu ala allazina amanu, ya. Sungguh setan itu tidak mampu menguasai orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya, gitu. Ya, jadi yang penting itu, Bu. Jadi kita itu Allah ajarkan pertama untuk menjaga hati, selalu pelihara iman, selalu jaga kualitas iman, ya.
kemudian selalu bertawakal kepada Allah gitu, ya. Gitu, Bu. Nah, di antara lain salah satu contoh ujian ikhlas ini saya mau cerita karena kemarin waktu pertemuan yang keberapa ya, pernah ada salah seorang ibu yang tanya kepada saya, Pak Haji gimana kalau hadiah, ya, kalau misalnya seorang kiai, seorang ustadz itu diberi hadiah, nah itu seperti apa hukumnya, gitu, ya. Nah ini saya jawab pertanyaan ini yang saya kaitkan dengan ikhlas, ya. Tentang kiai itu menerima hadiah boleh atau tidak. Pada prinsipnya boleh. Pada prinsipnya boleh. Tapi, nah tapinya ini yang saya mau jelasin, ya. Dalam konteks ulama, Bu, hadiah itu pemberian yang harus yang bersifat wajar. Pertama, yang kedua harus bersifat kekeluargaan. Yang ketiga yang paling penting tidak terkait sama sekali dengan pengamalan dan pengajaran Al-Quran dan hadis. Itu hadiah, ya. Jadi boleh prinsipnya kalau tidak tadi itu yang tiga, ya. Yang paling signifikan itu adalah yang tidak terkait dengan pengamalan dan pengajaran Al-Quran dan hadis. Gitu. Nah, tuntunan mempelajari Al-Quran Rasulullah sudah sampaikan, ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa amaluhu, ya. Jadi sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya. Kalimatnya di sini bukan sebaik-baiknya orang di antara kalian yang mendapat keuntungan. Tapi sebaik-baiknya kalian yang mengajarkan dan belajar Al-Quran. Bukan yang mendapatkan keuntungan dari belajar dan mengajar Al-Quran. Ya, ini kalimat hadisnya, Bu, dijelaskan. Nah, terus ketika misalnya ada yang bertanya, tapi dalam sejarahnya Rasulullah SAW itu suka menerima hadiah dari para sahabat. Betul. Ya, itu sejarah. Kenapa Rasulullah menerima hadiah dari sahabat? Karena Rasulullah pertama memiliki syafaat. Yang kedua, Rasulullah punya akhlak yang tinggi, akhlakul karimah. Yang ketiga, ilmunya Rasulullah itu tidak ada yang punya selain Rasulullah. Ya. Apa itu syafaat? Al khairi minal ghairi lil ghairi. Ya. Jadi artinya syafaat itu meminta kebaikan dari pihak lain, khususnya dari Allah, untuk orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan syafaatnya Rasulullah selalu meminta kebaikan untuk orang lain kepada Allah. Ya, gitu ibu-ibu sekalian. Jadi wajar nggak kalau Rasulullah dapat hadiah dari sahabat? Wajar. Jadi kalau ada kiai yang selalu memintakan kebaikan untuk orang lain, memberikan kebaikan untuk orang lain, dikasih hadiah, wajar nggak? Wajar, ya. Gitu. Jadi prinsipnya akhlak dan ilmunya Rasulullah itu selalu didakwahkan dengan ikhlas. Itu yang pertama, Bu. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu duluan memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi duluan Rasulullah. Ya, tidak berharap dulu, tapi memberi dulu. Seperti ibu-ibu ke anaknya. Nggak ada ibu-ibu yang ke anaknya minta bayaran untuk memberikan ASI. Ada nggak? Kalau ada maka keterlaluan. Ya, gitu. Maka wajar Rasulullah itu menerima hadiah. Kalau kita nggak memberi hadiah itu keterlaluan, gitu, ya, gitu ibu-ibu. Jadi beda dengan upah. Kalau upah itu adalah uang atau barang atau yang lain yang dibayarkan atas balas jasa, ya, balas jasa sebagai pembayaran tenaga atau pikiran yang sudah dikeluarkan, gitu. Nah, kalau ilmu
Jasa ilmu itu ada aturannya. Kalau jasa yang berkaitan dengan ilmu itu kalau di sekolah kita kan sudah pernah bayar. Ya. Kenapa? Karena yang kita dapatkan itu ilmunya tidak terkait dengan Al-Quran. Gitu. Ya. Nah, kalau ilmu yang terkait dengan Al-Quran yang dengan hadis, pernah bayarnya ke siapa? Coba saya mau tanya. Al-Quran punya siapa? Kalamnya siapa? Kalam Allah. Hadis kalamnya siapa? Kalam Rasulullah. Kita bayarnya ke siapa? Santri bayarnya ke siapa? Hah? Ke Allah apa ke Rasul enggak? Ya, itu aja dulu. Berarti orang-orang yang menerima upah atas Al-Quran dan hadis itu bukan haknya dia. Ya kan? Kalau bukan haknya dia, dosa enggak? Dosa. Kenapa para ulama itu juga bisa menerima bisa menerima hadiah dari Quran dan hadis? Kalau dia menulis. Ulama-ulama dulu itu bikin kitab, Bu. Imam Maliki kitabnya Al-Muwatta, Imam Syafi'i banyak juga, ya, Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Kemudian beliau tulis walaupun di dalamnya ada Quran dan ada hadis, tapi yang beliau jual itu adalah karyanya beliau. Karena di situ ada pemikiran beliau, Quran dan hadis hanya sebagai narasumber. Kemudian ada modal untuk menulis. Modal menulisnya itu pakai tenaga beliau enggak? Pakai usaha beliau enggak? Pakai usaha ulama. Sampai enggak tidur begadang nulis, nah itu usaha dia. Ya. Boleh enggak dia menjual itu? Oh. Karena yang dia jual usahanya dia. Ya. Gitu. Tapi kalau cuma kayak Haji Aksa sekarang ngomong-ngomong gini, mulut punya siapa? Punya Allah. Ya. Datang ke sini jalan kakinya kaki Allah. Terus gue minta duit gimana? Hah? Coba. Ya kan? Udah gitu ini speakernya juga nggak modal lagi dikasih sama Anda. Ya, gitu Bu. Itu jawaban saya mengenai pertanyaan tadi, ya. Kemudian Allah Ta'ala itu berfirman, ini yang Allah jagain mengenai ayat-ayatnya Allah, kalamullah Al-Quran. Wala tastaru bi ayami samanan qalila. Allah sudah tegas berfirman, jangan kamu tukarkan ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit, qalil. Ya. Wa iyaya fattaquni. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Ya. Jadi Allah udah tegaskan nih Bu dalam Al-Baqarah ayat 41 ini. Jangan macam-macam. Itu barang gue, jangan lu jual. Bahasa Betawinya mah begitu. Ya. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW juga tegas bicara mengenai hadis beliau. Man akala bil ilmi, siapa yang makan dengan ilmu aku. Karena dia misalnya cari makan dengan cara menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Tamasallahu ainaihi, Allah akan membutakan kedua matanya. Coba, ya. Atau wajahnya, awajhahu, atau wajahnya dia itu akan menjadi gelap. Wa kanatin naru aula bihi, dan neraka itu lebih layak untuk dia. Itu Rasulullah. Rasulullah juga udah tegas. Kayak seorang profesor atau kita lah punya barang, kita titipin sama orang, terus nggak ngomong sama kita, kita jual, dijual barang kita, ngamuk nggak kita? Begitu dijualnya murah lagi, lebih murah dari kita beli. Ya, Rasulullah itu bisa menciptakan hadis, perjuangannya itu badannya berdarah-darah, perjuangannya Rasulullah tuh, ya, keluarganya ada yang dibunuh, coba. Terus warasatul anbiya'nya itu dengan seenaknya menjual haknya Rasulullah, gitu. Marah nggak? Kita juga marah Bu. Coba, ya kan?
Gitu. Nah, inilah sesuatu yang disebut kunci dari fasad dunia, rusaknya niat, gitu ya. Karena gini Bu, orang yang pertama kali mudah dibuat fasad dunia oleh setan itu, pertama dia itu didorong oleh setan untuk berpakaian pakaian takwa, berkata-kata takwa, tapi hatinya maksiat. Itu pertama kali setan itu merusak manusia, gitu Bu caranya. Ya. Kalau misalnya membuat orang jadi maling, jadi zina, jadi perbuatan-perbuatan dosa lain, itu perkara setan yang bisa ditobati. Tapi kalau orang cerita pakaian takwa, cerita kata-kata takwa, susah tobatnya karena sudah merasa benar. Itu. Orang kalau udah berbangga-bangga dengan dirinya sendiri, itu yang susah tobat. Ya, itu Bu. Maka dijelaskan dalam kaidah fikih itu waktu ulima li ghairidin, amalan-amalan yang berlandaskan sesuatu kepada selain agama itulah amalan-amalan yang maksiatnya besar. Gitu. Ya Bu ya. Nah, kemudian untuk lebih jauh lagi menceritakan tentang fasadun niat ini, rusaknya niat, saya lanjutkan pertemuan berikut karena sudah jam 5 kurang 3. Hah? Kalau diterusin ini jadi jam 6 kurang 3. Ya. Pertemuan berikut aja Bu ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.